yang akan mengangkat derajat orang yang memberikannya. Belum sampai di situ, setiap tegukannya bahkan menjadi saksi untuk kalian, kata Rasulullah SAW. Lantas bagaimana kalau sekedar cinta? Kita harus dekat kepada guru dengan sebaik-baiknya. Ini adalah perintah dari Rasulullah. Dekatin guru kita, bertanya kepada guru kita, wahai bapak, apakah bapak ridho dengan ilmu yang sudah berikan kepada saya? Ataukah mungkin saya pernah mengecewakan bapak? Kenapa? Tujuannya agar kita dapat ilmu yang bermanfaat. Maka kalau sudah seperti itu, al-alim wal muta'allimu syarikani bil ajri. Kata Nabi, orang alim, tuan guru, ustaz, guru sama muridnya sama pahalanya. Kok bisa sama pahalanya? Kata Nabi, kalau gurunya dimasukkan ke dalam surga, Allah lihat mana muridnya yang dulu hidup bersama gurunya yang paling cinta, paling taat, paling sabar, paling berakhlak, paling betul-betul yakin kepada ilmu yang diberikan oleh gurunya. Maka kata Nabi, muridnya juga akan dimasukkan ke dalam surga. Pengen bukti? Pengen bukti? Bukti kali? Mana buktinya, Beb? Tahu kisah? Tentunya sudah tahu. Kisah Ashabul Kahfi. Tahu? Ashabul Kahfi tahu? Ashabul Kahfi ini punya hewan peliharaan yang dibawa kemana-mana. Apa hewannya? Apa? Apa? Anjing. Di dalam kita Al-Imam Ghazali meriwayatkan tentang kisah Imam daripada Ashabul Kahfi. Ketika ini Imam Ashabul Kahfi ulama masuk ke dalam surga, di pintu surga anjingnya ditahan. Kata malaikat, entar dulu. Mau mana? Anda mau masuk juga? Oh, nggak bisa. Ini surga adalah tempat yang suci. Jangankan yang haram, yang makruh pun haram masuk ke dalam surga. Bau makruh pun dilarang masuk ke dalam surga. Apalagi itu adalah binatang yang najis dan diharamkan. Kata itu anjing, saya ini adalah anjingnya Ashabul Kahfi. Lantas dia berdoa di depan pintu surga berkata, ya Rabb, saya adalah anjingnya Ashabul Kahfi. Semasa hidup di dunia saya hidup bersama ulama Ashabul Kahfi. Kemana ulama itu pergi saya selalu menemani. Kemana dia berdakwah, kemana dia beribadah, kemana dia berjihad, saya menemani. Bukan 1 jam, bukan 1 tahun, bukan 20 tahun, tapi saya hidup bersamanya ribuan tahun. Lantas kalau di dunia saya cinta kepada ulama Ashabul Kahfi itu, kenapa saya kumpul bersamanya di dunia, tapi di akhirat kami dipisahkan? Apakah ini kebijaksanaan daripada amal yang saya telah lakukan bersama itu ulama Ashabul Kahfi? Kata Allah, bilang apa? Malaikat, angkat anjing itu, masukkan ke dalam surgaku berkat cintanya kepada ulama Ashabul Kahfi. Kalau anjing saja diizinkan masuk ke dalam surga berkat cintanya kepada ulama Ashabul Kahfi, lantas bagaimana dengan Anda yang cinta kepada ulama, yang mengajarkan ilmu tauhid, yang mengajarkan ilmu fikih, yang mengajarkan ilmu hadis, yang mengajarkan ilmu Quran, yang mengajarkan ilmu-ilmu lain yang bermanfaat? Lantas bagaimana dengan Anda yang telah mengadakan maulid Nabi Muhammad, yang cinta sama Nabi Muhammad, yang cinta kepada ulama saja, anjing saja diizinkan masuk dalam surga, apalagi kita semua. Mudah-mudahan insyaallah, amin. Ya Rabbal. Yang ketiga, kalau masih nggak bisa juga, Bib, saya kan sibuk dan lain sebagainya, saya belajar nggak sempat lah karena saya punya kesibukan dan lain sebagainya. Bagaimana, Bib? Jadi yang ketiga, apa yang ketiga? Jadi pendengar yang baik, kata Rasulullah. Kalau ada nasihat dari seseorang, jangan kalian biarkan pergi hilang dari pikiran kalian, tapi catat baik-baik dan amalkan setiap hidup apa yang kalian dapatkan dari kebaikan tersebut. Muncul lagi, umpama saya masih nggak bisa juga. Ya saya sibuk dagang lah, biasa sibuk ini macam-macam dan lain sebagainya. Saya nggak bisa duduk sama ulama, belajar sama orang alim. Bagaimana caranya? Sama guru. Kata Nabi, ya udah jadi yang apa yang keempat? Muhibbah. Itu jadi orang alim nggak bisa. Duduk sama orang alim dekat terus nggak bisa. Menjadi pendengar nasihat yang baik juga masih nggak bisa. Kata Nabi, ya sudah jadi yang keempat. Apa itu? Muhibbah. Cukup cinta saja. Cinta sama siapa? Cinta orang alim. Dia orang alim. Beliau nggak bisa dibayar dengan harta saudara. Ilmu mereka, luhur, luar biasa. Mereka semua seperti mahkota di atas kepala seorang raja. Di mata kita, mereka adalah mahkota di atas kepala seorang raja. Maka perdana mereka adalah emas, berlian, mutiara buat kita. Kata Nabi, kalau kalian tidak bisa duduk dekat dan mendengar baik daripada nasihatnya, cukup cinta saja. Cinta sama siapa? Cinta sama guru-guru kalian. Cinta sama orang alim.
cinta sama ulama, cinta sama sholat berjamaah, cinta sama masjid, cinta dengan sholat 5 waktu dan lain sebagainya, maka kalian akan disamaratakan mencapai cinta kepada Rasulullah SAW. Muncul lagi yang terakhir, bib masih kalau kagak bisa juga. Ini level yang paling bawah nih, level yang paling parah dah kita. Jadi orang alim kagak bisa, dengerin duduk sama orang alim masih nggak bisa, menjadi pendengar yang baik juga nggak bisa, mencintai juga masih nggak bisa. Ya sudah, kata Nabi, jadilah yang terakhir itu Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Wala takun khamisan, asalkan kalian jangan sampai jadi seperti yang kelima. Apa itu? Benci sama guru, benci sama orang lain, benci sama ustaz, benci sama pak guru, benci sama kiai, benci sama ustazah, sama ibu guru, benci sama guru-guru kalian, benci sama ulama, benci sama musola, benci sama sholat berjamaah, benci sama masjid, benci sama sholat 5 waktu, maka kalian sama seperti membenci diriku, kata Nabi Muhammad SAW. Membenci mereka sama seperti membenci diriku, dan tatkala kalian membenci diriku, Allah Ta'ala akan memutuskan rahmatnya untuk kalian semua. Guru berakhlak besok guru Safeh, baik itu guru maupun orang tua kita. Safeh abaka wa ummaka kulla sabahan mubakkiran hatta masa. Setiap ketemu guru, orang tua pulang ke rumah jangan ragu, cium tangannya, cari ridhonya. Pak, Bu, ridhoin saya. Saya ingin jadi orang yang bermanfaat keluar dari ini tempat. Wala tahruju bil laili abadan illa tadhhab ila makanin ba'id illa ba'da bi'idni min abika wa ummika. Dan kalau sudah pulang ke rumah, la takhruju fil laili abadan, jangan pernah keluar malam bagi seorang yang sedang menuntut ilmu. Tidak baik bagi kalian sedang menuntut ilmu keluar di malam hari. Wala takhruju fil laili abadan, selama-lamanya bahkan illa kecuali ba'da sesudah bi'idni, mendapatkan izin bi abika wa ummika, didapatkan izin dari abah dan ibu kalian, maka keluar. Ini adalah akhlak tata cara seseorang yang menuntut ilmu, dan ini adalah bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita berberkah semuanya, amin. Dapat ridhonya Allah, amin. Diterangi hatinya kita semua, amin. Tidak ada yang keluar dari ini tempat, melainkan semua yang dikeluarkan dari ini tempat kita semua sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Keluar dari ini tempat, Allah telah terangi hati kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang terdahulu maupun yang akan datang, semuanya Allah berikan manfaat buat kita, amin. Ya Rabbal Ya Nabi, salam salam alaika, ya Rasul, salam salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi, salam كيف
atina fid dunya hasanah wa fil akhirati ya Rabb hasanah bi barakat sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi barakat habibuna Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qina adzaban nar ya Rabb wa qina adzabad dunya wa qina adzabal akhirat ya Allah wa qina adzabal qubur wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin amin ya Allah ya rabbal alamin. Adik-adikku, siswa-siswi dan pecinta umat yang terakhir, kita tolong berharap sampaikan selalu kalimat ridho dari hati saudara untuk mengharap barokah dua guru-guru kalian dan orang tua kalian. Maka tidak ada lagi di esok hari yang tidak berakhlak di hadapan gurunya. Tidak ada lagi di antara saudara yang kembali pulang ke rumah durhaka.